Selamat siang ya. Ini untuk Innova 2005, 2006, 2007 sama ya. Satu kelas, satu model Innova ya, Innova pertama. Nah, Innova pertama ini headlampnya besar ya, besar. Jadi ini review bolam 3 warnanya H4 ya. Banyak juga yang WhatsApp hari ini ke saya, Pak, saya mencari bohlam LED yang nggak pakai kipas. Sebenarnya ada kipas atau tidak bukan mempengaruhi keawetan juga ya. Ada kipas bisa juga awet, tidak ada kipas bisa juga awet ya. Jadi awet atau tidaknya LED sebenarnya juga satu dari cara pakai Anda, benar atau tidak. Kedua, dari LED itu berkualitas atau tidak gitu ya. LED yang nggak pakai kipas bisa juga awet, bisa juga cepat rusak gitu ya. Banyak juga LED yang nggak pakai kipas rusak kalau memang dasar LED-nya abal-abal gitu ya. Makanya kenapa saya membuat 7 syarat ya. Jadi syarat pertama adalah watt dan lux-nya harus gede. Nah, gedenya ini bukan berarti gede dalam arti gede benar-benar gede, tapi maksudnya adalah begini, banyak yang menulis ya di kardusnya tertulis 60 watt, 70 watt, segala macam, tapi kenyataannya diukur kecil ya, jadi tidak sesuai spek. Nah, kalau saya ngomong gede, nah ini levelnya di 30 watt. Nah, ini sebenarnya juga sudah hemat ya, karena bohlam aslinya halogen itu 55, ini cuma 30 watt, jadi udah lebih hemat 25 watt ya, bener nggak? Jadi sudah hemat. Nah, luxnya juga ya harus gede, makin gede lux makin terang ya. Nah, syarat kedua tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran dijual wattnya memang gede-gede ada, tapi baru dinyalakan 5 menit sudah ngedrop ya. Nah, kalau yang begitu juga nggak bagus dong, syaratnya harus terpenuhi, tidak boleh ngedrop. Ketiga adalah adjustable. LED ini adjustable, kenapa perlu bisa diputar? Tujuannya sebenarnya bukannya untuk mengada-ngada atau untuk tipu menipu, bukan ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Reflektor tersebut diciptakan buat halogen, halogennya tipenya H4. Anda nggak bisa pakai tipe H7, H1, H3 atau H11, nggak bisa ya, karena H4. Nah, H4 ini adalah kan LED. Nah, kita mengkonversi dari LED, dari halogen ke LED. Jadi kita harus menyamakan LED tersebut terhadap halogen, karena didesain kan buat halogen. Nah, makanya Anda harus mencari yang payungnya menyerupai halogen supaya cut off-nya bagus ya, seperti itu. Nah, mangkoknya ini kan ini sama seperti halogen ya, jadi Anda harus mencari yang seperti halogen, jangan yang mencari dari CNC karena payungnya tidak menyerupai halogen ya, seperti itu. Bisa di-adjust, tujuannya adalah apa? Untuk membuat cut off, menggeser bayangan gelap, tujuannya itu ya. Karena kadang-kadang saya suka sebut jam 11, jam 12, padahal kenyataannya nggak harus jam 11, jam 12, kadang-kadang 11.30, 11.45, tergantung mobilnya mobil apa ya, karena berbeda-beda tiap mobil. Makanya pilihlah bolam yang bisa di-adjust. Syarat keempat, serviceable. Bolam ini nggak bisa diservis, tipe kelas bolam ini nggak bisa diservis ya. Bolam ini rusak, buang, to the point, saya ngomong apa adanya. Kelima, bayangan gelap. Nah, bayangan gelap dia memang besar dan agak gelap, tapi terpenuhi dengan syarat ketiga, kita bisa adjustable, jadi bayangan gelapnya bisa digeser. Kenapa bayangan gelapnya dia gede? Karena hidungnya gede ya, chipnya chip pipi, mendem dia di dalam ya. Beda dengan Cree yang chipnya ada lensa ya. Chip ada lensa sebenarnya lebih bagus karena nongol ya, seperti itu. Keenam adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin ya, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Indikator high low beamnya di mobil Anda bisa nyala ya. Banyak yang komplain juga ke saya, Pak, saya beli LED di online, Pak, lampu indikator high beam tidak nyala. Ya, itu bermasalah di LED-nya ya, karena ada hubungan dengan common ground, common positif, dan sifat dari drivernya. Ada yang main nge-bypass aja, ada yang jadi istilahnya tidak support ya untuk mobil di Indonesia. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, Pak, gimana cara ngakalinnya supaya lampu high low beamnya yang di dashboard nyala? Ya, saya juga mana tahu ya, makanya Anda beli LED lah yang bagus. Nah, terus saya kasih saran, Pak, mendingan beli aja yang baru, yang sudah pasti rekomen. Dia marah-marah ya.
Sebenarnya yang salah saya apa dia gitu ya. Masalahnya Anda beli bukan di saya, terus curhatnya di saya harus jawab apa sebenarnya yang benar gitu ya. Tolonglah kalau Anda belinya di tempat lain ya Anda curhat ke yang jual gitu, supaya yang jual mencarikan Anda solusinya. Saya bukan yang nggak mau mencarikan solusi untuk Anda, karena saya nggak tahu barang yang dibeli seperti apa, cuman Anda curhat, minta solusi dengan saya bagaimana supaya lampu indikator di dashboard nyala. Ya saya bingung dong jawabnya ya, karena saya nggak jual barangnya, saya juga nggak tahu. Seperti semalam ada orang WhatsApp saya begini, Pak, apakah pasti lampunya, bohlam lampu halogen saya rusak ya? Tadi siang saya baru bongkar bumper, terus malam saya pakai saat ini nggak nyala. Nah, saya di WhatsAppin seperti itu, saya seharusnya jawabnya apa? Karena saya tukang lampu yang jual lampu LED atau HID. Nah, sekarang saya ditanya, Pak, apakah benar lampu saya mati halogennya ya? Saya mana tahu, saya nggak bongkar mobil Bapak, itu ya. Saya bukan dukun, bro. Ya, to the point. Kadang-kadang saya menjawab netizen, customer ya, yang membaca, yang mungkin dia tahu saya dari YouTube karena nomor teleponnya selalu saya umbar. Makanya kadang-kadang orang-orang penting nggak mau mengumbar nomor handphone begitu ya, karena banyak orang yang WA, yang telepon yang nggak jelas seperti itu. Saya sebenarnya mengumbar nomor handphone saya sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah Anda kalau Anda mau order gitu ya. Jadi kadang-kadang ketemu orang yang curhat seperti itu, lah Anda bongkarnya di bengkel, nanya sama saya mana tahu, saya cuma jual lampu. Misal kalau Anda lampunya mati, Anda mau beli ya saya jual. Kalau bertanya, Pak, halogen saya mati atau enggak ya, saya bongkar juga kagak, lihat juga kagak mobilnya ya. Nanti kalau saya nggak jawab, dibilang nanti saya sombong, nggak niat jualan. Saya jawab, saya mau jawab apa? Saya tawarin kri, dia bilang, Pak, pasti mati nggak ya lampu saya ya, halogennya ya. Saya kan bukan dukun, Pak. Saya nggak tahu mobil Bapak lampunya diapain juga nggak tahu ya. Jadi kita sebagai penjualan, orang yang dagang memang serba salah ya. Serba salah. Saya jawabnya begini, saya jawabnya begitu, tetap aja salah ya. Ya, jadi banyak orang yang aneh-aneh. Saya nggak jawab salah, saya jawab salah juga. Ya, jadi syarat kelima, bayangan gelap harus kecil. Syarat ke-6 itu, syarat kelima bayangan gelap kecil, ke-6 adalah tidak storing, saya jamin. Jadi ini tidak mengganggu radio Anda ya. Indikator dashboard akan nyala. Nah, syarat ke-7 penting nih ya. Tadi saya sudah singgung di awal. Banyak orang yang WhatsApp hari ini mau mencari tanpa kipas. Sebenarnya bohlam dengan kipas atau tidak ada kipas tidak mempengaruhi umur, tidak mempengaruhi awet atau tidaknya. Satu yang pasti adalah harus Anda beli yang high quality. High quality ini dalam arti yang sudah diuji. Diujinya itu bukan yang uji ngasal gitu ya. Jadi harus stress test. Stress test itu istilahnya diujinya secara beban berat lah, seperti itu ya. Makanya LED mati atau rusak itu lifetime-nya pendek itu gara-gara pendinginan. Nah, ini penting, makanya syarat ke-7. Makanya pendinginan harus bagus. LED ini sudah double cooper, heatsink-nya ada ya, sirip-siripnya ada. Makin tinggi ini heatsink makin bagus, makin gede ini heatsink makin bagus, kipas makin gede makin bagus. Ya, seperti itu. Ya, makanya ini dipasang, jangan lupa ininya dulu. Habis pasang ininya dulu, kelipin, baru pasang karet. Jadi kipas harus di belakang bohlam ya. Kipas harus di belakang bohlam, dan Anda lihat kalau ini dipasang ya. Ini dipasang kan, ini tuh heatsinknya masih kelihatan. Jadi angin diputar dari sini tembus ke dalam masih bisa keluar. Banyak LED yang di pasaran ya, heatsink ininya pendek. Jadi kalau pada saat dipasang di karet, ini ketutup semua. Angin mau tembus dari mana? Ya, angin mau tembus dari mana? Angin nggak bakal tembus. Jadi sama dengan Anda membunuh itu LED. Ya, ini kan muter nih, angin kan harus tembus. Nah, kalau tertutup semua oleh karet karena ininya pendek, angin mau keluar dari mana? Ya, kalau ini kan angin masih bisa keluar dari pinggir. Jadi pendinginan itu penting. Ya, mau Anda mau pakai kipas, mau pakai tanpa kipas, intinya adalah kalau desainnya dia benar, LED itu akan bagus dan akan awet. Ya, seperti itu. Ya, jadi syarat ke-7 ini penting. Banyak yang WhatsApp bertanya kepada saya, Pak, saya mau LED yang tanpa kipas. Tanpa kipas juga bukan solusi juga menurut saya ya. LED tanpa kipas biasanya wattnya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada kipas. Kalau tanpa kipas
wattnya kecil ya. Kalau dengan kipas biasanya wattnya lebih besar karena pendinginannya aktif ya. Oke, saya rasa cukup ya. Innova 2005, Anda bisa order WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting reseller saya. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda bisa order WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.